Jembatan gantung, jembatan gantung itu mas udah putus di kiri kanan kita ya. Semua guru ya kalau lewat jembatan ya Bismillah. Kembali lagi di Ikola Podcast Padek Nian. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dengan tema pada hari ini yaitu perjuangan demi anak didik gitu. Yang sudah hadir bersama kita. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas. Ini Ibu Rida. Ya, benar betul. ya, Ibu Rida selaku guru di SMP 22 ya, Bu ya? Iya, SMP 22 Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah. Ya. Di Benteng, Bu ya. Iya, betul. Berarti kalau tinggal di sini, Bu ya? Di Tinggal di Bengkulu, di kota Bengkulu, di Surabaya tepatnya. Di Surabaya. Oh ya, ini nama daerah di Bengkulu salah satunya Ya, Surabaya ya. Bukan betul. Surabaya Jawa Timur, Bu ya. Bukan. Gitu kan, Surabaya Ya. sini gitu kan. Berarti bolak-balik Ibu melakukan maksudnya perjalanan dari Bengkulu ke Bengkulu Tengah tuh, Bu. Iya, betul, Untuk ngajar. bolak-balik menggunakan sepeda motor bolak-balik. Kebetulan saya ngajarkan di Tabak Penanjung. Iya. Jadi dari Surabaya ke Tabak Penanjung ya bolak-balik. pakai Bolak-balik motor. Nggak diantar, bawa motor sendiri tuh, Bawa Bu? motor sendiri. Bawa motor sendiri. Iya. Wah, gitu lumayan ya, Bu ya. Berapa lama perjalanan kalau bawa motor, Bu? Kalau bawa motor dari rumah kurang lebih sekitar 45 menit lah. 45 sampai 1 menit? jam ya. Iya. Oh, berarti kalau agak ngebut dikit 45 menit gitu Iya, ya gitu. gitu. Kalau santai sejam lah Iya, gitu ya. iya. Berarti dari rumah jam Ya. 6, Sekitar ya itulah setengah 7 gitu kan. setengah 7. Setengah 7 atau jam ya setengah 7 kurang. Oh, setengah gitu. 7 kurang. Ya. Kirain jam 6 ya, masih gelap banget berarti kalau jam 6 ya. Setengah 7 gitu kan. Perjalanan menggunakan sepeda motor sekitar 45 sampai 1 jam. Iya. Itu sampai di mana tuh? Daerah mana? Atau sudah sampai sekolahnya? Belum, di Tabak Penanjung itu sampai simpang Desa Tanjung Raman. Jadi saya mengajar tepatnya di Desa Tanjung Raman. Di Desa Tanjung Raman. Sampai di simpang, di situ kita parkir motor, menumpang di salah satu rumah warga bersama guru-guru yang lain. Emang itu sama, maksudnya apakah jalan akses yang paling bagus terus maksudnya Ya gimana? itu satu-satunya jalan. Oh, itu satu-satunya jalan? Menuju Desa Tanjung Raman. Mm-hmm. Jadi itu satu-satunya akses jalan menuju Desa Tanjung Raman. Ada jalan alternatif yang udah dibuka oleh kepala desa di situ, tapi belum bisa digunakan karena medannya terlalu berat. Iya, gitu. ekstrim lah gitu ya. Iya, jadi. Apalagi kalau hujan pasti. Iya betul. Tanah semua berarti ya? Tanah semua. Gitu. Nah, itu jadi jalan yang kami lalui. Ya itu untuk masuk ke dalam situ kami harus menunggu tumpangan mobil pengangkut limbah batu bara. Pengangkut limbah batu bara. Ya betul. Itu Ibu lakukan setiap hari? Setiap hari ya. Senin sampai Jumat ya? Atau Sabtu sampai Sabtu? Senin sampai Jumat. Senin ya. sampai Jumat. Wah, luar biasa nih sahabat podcast. Berarti perjuangan dari Ibu Rida sendiri ditempuh melalui kendaraan roda 2 45 menit. Setelah itu sampai ke rumah warga menitipkan kendaraannya, lanjut lagi naik mobil truk batu bara. Ya, bukan truk sih, mobil seperti mobil Hilux kayak gitu lah, mobil Gardan. Iya. Oh, berarti apakah maksudnya memang mobilnya bolak-balik benar gitu? Jadi mobil masuk terus mengangkat limbah batu bara yang udah dicari penduduk keluar, terus masuk lagi ya gitu, kita numpang di situ. Perjalanan berapa jauh tuh, Bu? Itu sebenarnya dari simpang itu ke dalam ke sekolah itu kurang lebih 4 kilo. 4 kilo. Tapi karena kondisi jalan yang ya lumayan ekstrim ya, bukan lumayan sih, sangat ekstrim ya gitu ya. Sangat ekstrim. Jadi kadang-kadang ya lama kita di perjalanan. Jadwalnya memang pagi ini gitu kan, emang sudah kerja sama kah awal sebelumnya atau memang karena memang hanya itu satu-satunya transportasi yang masuk ke dalam? Iya, yang lain tidak mampu, mobil yang lain tidak mampu untuk masuk ke dalam gitu. Gitu. Jadi harus mobil double gardan gitu ya. Iya. Yang lain tidak mampu. Gitu, jadi itu perjalanan 4 kilo tuh ditempuh berapa lama biasanya? 4 kilo kalau lama ya, kalau lama misalnya di perjalanan ada hambatan gitu, ya bisa kurang lebih 1 jaman. Tercepatnya setengah jam udah? Setengah jam kayaknya belum deh kalau setengah jamnya ya.
Oh belum. Oh padahal itu jaraknya cuma 4 kilo Bu, Iya. ya? Jaraknya cuma 4 kilo. Kita harus nyebrang sungai gitu. Berarti kondisi jalan memang itu batu tanah. Ya, batu, tanah, kemudian nyebrang sungai yang nggak ada jembatannya gitu. Oh, Ya, ada sungai di situ. Kami melewati 2 sungai. Jadi sungai yang pertama kita lalui itu dengan kondisi jembatan yang udah juga bukan rapuh, udah parah gitu. Iya, Kita iya. udah deg-degan gitu kan lewat. Saat lewat ya, Iya, dan lewat. itu ditempuh setiap hari. Itu Bu. jembatan gantung. Jembatan gantung Mas, udah putus di kiri kanan kita ya. Semua guru ya kalau lewat jembatan ya bismillah. Udah doa duluan Iya, lah, Bu, ya. gitu, Udah doa duluan. Terus, Nah, kemudian sungai yang kedua, Sungai yang kedua? itu tidak ada jembatan. Oh jadi ngelewatin arus Jadi, airnya juga ya, gitu. ngelewatin arus air. Kadang-kadang mobil itu berhenti di jembatan di sungai yang kedua karena tidak bisa nyebrang. Nunggu air surut dulu. Karena lumpur, karena misalnya lumpur. malamnya habis banjir gitu kan, Oh, iya, lumpur, jadi mobil tidak bisa nyebrang. Nah, terpaksa kita jalan kaki, Mas. Waduh. Itu tidak jarang kita jalan kaki, bahkan ya akhir-akhir ini kadang pulang sekolah kita jalan kaki dari sekolah sampai keluar tuh 4 kilo full jalan kaki. Ya Tuhan, Ya. berarti sebuah perjuangan yang benar-benar tidak semua orang Bu ya, maksudnya mampu bertahan Ya. sampai sejauh ini, maksudnya di sosok Bu Rida ini sosok guru muda, ibu rumah tangga yang maksudnya mengurus 2 putrinya gitu kan. Tadi sebelum podcast dimulai kita juga bincang-bincang sebentar Bu ya gitu ya. Mengurus 2 putrinya dan menempuh perjalanan ya cukup jauh. Berarti kalau masuk sekolahnya itu Bu, anak-anak di sana, kalau kita kan kalau di maksudnya di Kota Bengkulu gitu yang tempat kita tinggal kan 7.15 sudah masuk tuh. Kalau di sana berarti jam berapa tuh Bu? Sebenarnya kita berusaha untuk menyamakan. Oh berusaha untuk menyamakan dengan yang di luar, Ya. Mas. Jadi 7:30 tank udah masuk, kita buat jadwal 7:30. Tapi Karena kondisi sepertinya mungkin ya. keadaan itu membuat tidak bisa seperti itu. Jadi kita dari rumah pagi-pagi sampai kadang-kadang jam 7 atau 7:15 kita udah sampai di Simpang gitu. Untuk masuk ke dalam itu ditempuh lagi perjalanan. Nah, jadi kepala sekolah membuat satu kebijakan, jadi kita sampai misalnya jam 8 gitu kan, jadi kan setengah jam kan tidak belajar. Nah, jadi jam pulangnya nanti kita mundurkan setengah jam. Jadi pelajarannya tetap dimulai jam 8. Jadi anak tidak dirugikan di situ. Iya. Jadi ya maksudnya dengan mungkin kondisi keadaan Iya, betul. dari desa untuk menjangkau dari guru-gurunya gitu kan Bu. Karena mungkin kalau dari guru dari luar, apakah Ibu sendiri atau maksudnya ada guru-guru lain tuh? Kami Biasanya berapa orang rombongan? semua kebetulan dari luar, hanya ada berapa ya GTT yang di dalam. Ada Dari dalam. kalau SMP 1 orang yang di dalam. Oh 1 orang yang di dalam. Selebihnya berarti guru dari Dari luar. luar. Oh berarti rombongan tuh biasanya. Rombongan kan? ya. Oh, iya, Jadi kami kalau di Simpang itu udah nyampe gitu. Kadang jam 7 kurang udah nyampe kan. Nah, di situ yang lama itu ya nunggu mobil itu. Iya, Nunggu iya. mobil tumpangan Biasa itu, Mas. jam berapa itu mobilnya gerak, maksudnya masuk ke dalam tuh Bu? Ya kadang pagi-pagi udah dah. Kadang sampai udah ada naik kita. Berarti ya Tapi memang- kadang ya menunggu, kadang udah 7:30 mobilnya baru Artinya ada. benar-benar bergantung kepada mobil tadi ya, mobil yang masuk Betul. tadi ya gitu ya. Karena pakai motor, Mas, terus terang aja kita tidak mampu. Apalagi habis hujan Ya. kayak gitu kan. Itu benar-benar beresiko. Aku yang ngedengerin aja Bu udah kebayang Iya. bahwa betapa sulitnya untuk masuk tuh Bu. Apalagi Ibu yang mungkin tiap hari gitu kan ya. Gitu. Tapi bukan tidak pernah dicoba pakai motor. Oh, pernah juga tuh? Iya, dulu saya juga pernah bawa motor ke dalam. Tapi memang memang Nggak menguji ada adrenalin. intinya gitu. nggak ada aspal lah intinya Bu ya untuk akses ke sana ya. Ada bekas-bekasnya sih. Bekasnya ada? Kalau aspal enggak sih, kalau enggak aspal enggak, belum ada. Batu ya? Iya gitu, batu. Jadi tanah ya batu gitu kan, Iya. yang kerasnya ya Betul. batu itulah Iya, gitu yang betul. bisa jadi ini ya ditempuh sama ininya. Oh berarti dari luar ada berapa orang Bu? Kalau SMP kami personel kami ada 13 ya, termasuk kepala sekolah di situ. Ya jadi ya itu. Termasuk kepala sekolah ya? Ya termasuk kepala sekolah. Luar biasa tuh 13 orang. Mungkin untuk sahabat podcast yang apa ya maksudnya tuh yang prihatin gitu kan,
intinya juga mungkin butuh juga untuk dukungan dari pemerintah, Bu ya. Iya betul. Pastinya gitu ya. Iya. Karena ya mungkin kalau guru-guru yang di kota dengan akses yang lebih mudah, lebih enak gitu ya, Iya. dengan ibu yang berjuang jauh gitu Iya. kan. Gitu. Nanti kita tanya-tanya juga nih sahabat podcast tentang mungkin perjalanan ibu mengajar juga. Kalau ibu sendiri ngajar tuh udah berapa lama, Bu? Kalau saya sendiri itu diangkat PNS CPNS itu ya tahun 2011. Tapi sebelumnya udah lama honor juga dari 2003. Waktu itu lagi kuliah nyambi honor. Itu gitu. semester berapa? Semester 2 udah mulai. Udah ngajar deh. Iya, udah mulai ngajar. Berarti memang dari dulu sudah mengabdikan dirinya untuk menjadi seorang pendidik Ya. gitu ya. Ya Gitu. betul itu. 2003 itu udah mulai ngajar. Ya betul. Selesai kuliah tuh 2000 berapa, Bu? 2006. 2006 selesai kuliah. Ya. Itu ngajar pertama di sana atau kayak gimana? Maksudnya langsung di desa itu juga atau ada perjalanannya? Waktu diangkat CPNS itu saya Mungkin dari awal deh, dari ibu ngajar honor pertama ingat nggak? Oke. Waktu itu saya honor di tahun 2003 ya Mas ya. Dari 2003 kebetulan di SD itu SD 15 Kota Bengkulu. SD 15. Iya, SD 15 di Nusa Indah itu tidak ada guru bahasa Inggris. Oh iya. Nah, informasi juga nih sahabat podcast gitu kan bahwa Ibu Rida ini adalah guru bahasa Inggris. Iya betul. Gitu. Terus, Bu? Nah, jadi dimintalah waktu itu kan bisa tidak mengajar bahasa Inggris anak-anak gitu kan. Saya bilang ya bisa, asal tidak mengganggu kuliah saya gitu kan. Iya, karena statusnya masih jadi mahasiswa gitu, Bu ya. Nah, kebetulan kan itu guru saya semua karena saya SD-nya dulu dari situ. Oh alah, gitu. Iya. Jadi ya sudah saya ngajar di situ. Ada ikatan batin lah awalnya gitu ya, Bu ya, karena SD sendiri gitu kan gitu. Saya ngajar di situ sampai kemudian saya kurang lebih 8 tahun ngajar di situ, kemudian ikut tes di Benteng, lulus 2011 diangkat jadi CPNS. Tugas pertama itu di Desa Talangdono, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah. Itu juga jauh sama Lebih pelosok jauh. juga. Lebih pelosok juga. Itu kalau kita pakai motor sendiri kurang lebih 2 jam baru sampai. Wow, 2 jam. Dan jalannya berarti perjalanan bolak-balik aja itu 4 jam berarti. ya, aksesnya juga berbatu-batu gitu jalannya kan. Aspal pecah-pecah gitu ya. Jelek lah dulu waktu saya baru masuk situ kan. Ya itulah Mas, kurang lebih juga 8 tahun di situ. Jadi 8 saya tahun. ke Tanjung Raman ini 2019. Ini berarti udah masuk tahun ketiga. Berarti 8 tahun di Tanjung Di Talangdono. Desa Talangdono. Astagfirullah gitu. Talangdono. Di Desa Talangdono Terus pindah ke Desa Tanjung Raman ya sekarang. Tanjung Raman Iya. sekarang. Ini 3 kayaknya tahun. spesialis dalam-dalam nih. Ya. Tapi kalau boleh ditanya Ibu, maksudnya pernah nggak sih ngeluh? Ngeluh manusiawi ya Mas. Namanya kita juga manusia, merasa capek kan, ya ngeluh kita kalau capek atau merasa adalah satu titik jenuh gitu kan, kita harus lewat jalan itu lagi kayak gitu kan. Belum kondisi tubuh juga mungkin kalau nggak sehat, nggak fit kayak gitu kan, gitu. ya. Gitu ya. Ya tapi kita balik lagi, kita menyadari bahwa itu tugas kita menerima itu bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Ya sudah, kita laksanakan, kita bersyukur masih banyak orang-orang yang kurang beruntung seperti kita kayak gitu kan. Benar. Ya. Dan Ibu juga sudah benar-benar mengabdikan dirinya ya Bu ya. Bagaimanapun kondisinya, ya seorang guru adalah pekerjaan yang mulia dan mau juga untuk sampai sejauh itu mengajar gitu. Iya, yang harus kita ingat itu, Mas, apa tuh, Bu? bahwa di desa itu dimanapun kita mengajar di dalam, walau saya di Talangdono ataupun di Tanjung Raman, kita ingat kalau kita udah sampai di situ, Mas, anak-anak itu menunggu kita. Nah, jadi kita itulah yang harus kita ingat bahwa ada anak-anak yang menunggu kita di situ, yang butuh ilmu dari kita gitu kan. Kita sampai, itu mem sampai gitu kan. Guru-guru yang lain sampai. Ada satu
keceriaan. Nah, itulah yang membuat kita bahagia. Benar. Walaupun sudah capek tadi ya Mas ya. Sesusah apapun, secapek apapun saat melihat anak didik yang menunggu, memnya sampai Iya, gitu kan, berarti gitu. itu yang makanya mungkin sampai merinding loh Bu. Iya. Alas dengar ceritanya Iya. Bu gitu. Itu juga kebahagiaan bagi kita kan, udah alhamdulillah. Tersampaikan sampai- nih sahabat podcast bahwa yang kalian mengajar dari hati, misalnya memang benar tulus dari dalam hati kita. Ini sampai Anas merinding nih, sampai Iya. cuman mem sudah datang aja dengan pas Ibu bilang tadi mem sudah Iya. datang aja udah wah, luar biasa gitu ya. Iya gitu. Tapi memang dari dulu Ibu cita-cita kah jadi guru atau memang panggilan jiwa atau seperti apa tuh? Kalau cita-cita mungkin bilang ya cita-cita saya dari guru, jadi guru. Dari kecil? Dari kecil. Dulu kan waktu masih kecil-kecil, masih SD, masih SMP sering main ya guru-guru. Saya yang jadi guru kayak Ibu gitu yang kan. jadi gurunya. Terus ke SMP, SMA. Memang cita-citanya memang mau jadi guru. Iya. Dulu SMP, SMA-nya di Bengkulu juga? Iya. Gitu. Iya, Berarti Bengkulu semua. Bengkulu semua dan asli juga orang Bengkulu atau ada campuran? Iya, kalau bapak dari Muara Enim. Oh, Bapak Merah ini. Nah, kalau ibu Bengkulu, kebetulan lahir di Bengkulu. Oh, kebetulan lahir di Bengkulu, Ya, besar di Bengkulu besar di juga. Bengkulu, ya. Dan alhamdulillah juga menempuh S1-nya di Universitas Bengkulu. Universitas Bengkulu. Jurusan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris gitu. Dan alhamdulillah nih informasi juga nih sahabat podcast gitu bahwa Ibu Rida ini sudah menyelesaikan jenjang studi di magisternya juga. Iya. Alhamdulillah. Selamat Ibu. Alhamdulillah. Gitu kan udah selesai, nanti wisuda kapan Bu? Insya Allah September ini wisuda S2-nya. Alhamdulillah. September ini wisuda S2-nya Ya. gitu kan. Doakan Anas menyusul Bu. Amin, mudah-mudahan Gitu, amin, nyusul. amin, Iya, amin, iya, ya iya. Allah gitu kan. Berarti selama kegiatan ibu mungkin dari kecil gitu kan, terus selama kuliah kegiatan ini memang mengajar gitu Bu ya. Nah, ya. sampai Anas pengen tahu maksudnya sampai ibu jauh itu apakah memang penempatan atau ibu yang memilih atau kayak gimana? Penempatan. Oh, Nah, penempatan. dari awal saya tidak pernah mengurus penempatan saya. Kayak gimana tuh ceritanya? Jadi dari diangkat menjadi CPNS, Ya. itu lihat SK kan, Iya, iya. bahwa kita akan ditempatkan di situ. Itu sama sekali saya buta. Saya nggak tahu itu di mana kayak gitu. Nah kan nggak tahu dan nggak pernah kebayang berarti. iya, nggak tahu di mana desa itu. Jadi waktu itu kita sama-sama yang satu penempatan kan di waktu itu SMP 20 Bengkulu Tengah di Desa Talang itu yang pertama ya. Jadi kita rame-rame waktu itu mencari lokasi. Dan waktu pertama itu Masya Allah, itu karena kita tidak tahu jalan ya Mas, sampai masuk sampai keluar lagi. Masuk itu jam 10 kita cari desanya gitu, sampai keluar lagi sampai di rumah itu jam 5 baru sampai lagi. Ya Tuhan. Nah, itu mencari lokasi desanya itu kan. Kata penduduk lewat sini kan. Bahkan penduduknya yang sana juga mungkin maksudnya nggak familiar dengan sekolah itu mungkin ya. Tahu sih kalau kita Tahu. udah masuk daerah itu mereka tahu Oh, di tahu. situ. Tapi kita cari jalannya itu Mas. Nah, Oh, memang akses jalannya gitu ya gitu iya. ya. Oh. Iya. Jam 10 mulai, jam 5 jam 5 sampai di rumah, sampai di Bengkulu lagi. sampai di Bengkulu lagi. Karena pertama waktu itu kan Iya. masuk sini salah, keluar lagi situ salah, udah lewat gitu kan. Berapa orang saat itu? Waktu itu kami berlima. Berlima, Iya. dapat penempatan di sana. Iya. Wah, gitu. Dapat penempatan di sana dan cewek semua. Oh, cewek semua. Iya. Wah, itu perempuan tangguh semua Iya, berarti ya. betul. Gitu. Iya. Gitu. Itu 2000 berapa? Bu? 2011 saya masuk. 2011 berarti. Itu kalau pas proses rekrutmennya sama seperti CPNS Iya. gitu ya. Iya, Terus apa? Tes, tulis ya, tes gitu tulis. kan. Terus SKB ya Oh, wawancara. kalau dulu belum kita Oh, kan dulu baru belum ya? tes. Belum ada itu. Belum ada kayak sekarang online kan Iya, kita iya, iya, tes benar. biasa. Gitu. Ada nggak maksudnya ya maaf maksudnya mau pindah gitu atau ini awalnya gitu. Karena kalau- jauhnya jarak atau itu ada nggak terpikiran terbesit kayak gitu? Saya dari awal kalau mau pindah rasanya tidak. Tidak. Saya tidak pernah terpikiran mau pindah kayak gitu. Nah kan selama masih kuat gitu ya, emang fisik Ya. masih kuat untuk menjalani itu, insya Allah akan saya jalani. Juga waktu saya pindah ke Tanjung Raman kan, waktu itu dapat SK pindah ke Tanjung Raman. Saya hubungi kepala sekolahnya. Kebetulan juga saya udah kenal teman kan Mas kan, teman gitu. Gimana kondisi di situ kayak gitu kan.
gini-gini kayak gitu kan. Waktu pertama sekali mencoba masuk itu kita naik mobil gitu kan, wah sudahlah masih bisa ditempuh kayak gitu, ya udah saya terima. Untuk membantu di SMP Negeri 22 Bengkulu Karena Tengah memang untuk mengabdi di situ. Panggilan jiwa untuk mengabdi tadi Bu ya, gitu ya. Gini aja kita berpikirnya Mas, kok kawan-kawan yang lain bisa gitu, kenapa kita tidak bisa? Ya jadi ya orang lain bisa, ya kita harus bisa gitu, selama itu kondisi kita, fisik kita masih kuat. Dan lain halnya kalau kita udah nggak kuat gitu kan, benar, Mas, kan? Dengan mungkin kondisi memang sudah makin tua mungkin gitu iya, ya. bisa aja atau ada apa kayak gitu kan. Dan memang spesial loh Bu, maksudnya spesial tuh kayak gini. Jujur kalau misalnya maksudnya nggak semua orang itu mampu dan mau kayak Ibu loh. Gitu kan. Iya kan Bu ya. Maksudnya kita nggak pungkiri itu, maksudnya nggak pungkiri pasti dengan keegoisan mungkin masing-masing gitu ya, maksudnya pasti akan kayak memilih tempat tuh yang lebih enak, lebih nyaman gitu ya. Gitu kan, pasti kayak gitu ya. Tapi Ibu memilih dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan yang sudah Ibu miliki juga untuk mengabdi di daerah yang jauh, terpencil, tapi masih ada juga Bu ya, maksudnya zaman sekarang gitu kan, ya kalau namanya di desa pasti ada Bu ya, yang jaraknya jauh, terpencil gitu ya. Ya itulah kami juga memohon kayak gitu kan. Apa tuh? Boleh sebutkan permohonannya boleh. Inilah ada perhatian kayak gitu kan ke desa Tanjung Raman itu. Kok saya di Bengkulu Tengah kok itu kan di Tabak Penanjung Mas, jalan poros dan dekat dengan ibu kota kabupaten gitu kan, masih ada kondisi yang seperti itu. Saya waktu baru mutasi ke situ juga saya terkejut, loh masih ada jalan yang kayak gini kayak gitu kan. Dan itu padahal jarak nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Kita 4 kilo kan, nggak terlalu jauh gitu. Cuman kan. Aksesnya aja yang sulit ke sana ya. Dan itu juga kan kita masuk ke situ untuk ngajar di situ itu dibilang berdebar-debar, bukan berdebar-debar, deg-degan. Ya sedikit agak merasa cemas juga Mas. Kita merasa cemas, kita merasa ya agak gimana ya, agak takut gitu. Takut terus terang dengan kondisi-kondisinya seperti itu, melewati jembatan yang kondisinya udah hampir ya mau bisa dibilang roboh, gitu. mau roboh gitu kan. Udah hampir mau putus, nanti salah kan kayak gitu kan karena jembatan gantung kan. Kemudian melewati sungai kayak gitu kan. Tapi posisi kalau ini hutan kau atau? Ya, kiri kanan tidak semua hutan. Tidak semua hutan. Ada sawah kayak gitu kan ya. Yang jelas ada perkebunan dan betul. Gitu gitu. Dan satu-satunya desa di situ ya itu desa Tanjung Raman itu. Dan satu-satunya akses jalan ya itu. Satu-satunya sekolah juga SMP di sana? Iya, jadi di desa Tanjung Raman itu sekolah itu ada 1 TK ada PAUD di situ ada. Kemudian SD itu 1 atap dengan SMP kami kayak gitu kan. Jadi ya itu. Jadi kalau berarti itu 1 atap 1 lingkungan. 1 lingkungan benar. Satu lingkungan dengan SD. Jadi anak dari SD langsung masuk ke SMP. Masuk ke SMP kita. SMA belum ada di sini. SMA belum ada. SMA jadi anak-anak keluar. Nah, jadi kalau sampai SMP di Tanjung Raman itu tutup, mudah-mudahan tidak ya Mas ya. Jangan sampai. Jadi kemungkinan besar nanti anak-anak yang tamat SD itu akan putus sekolah. Karena itu adalah salah satu. Karena itu satu-satunya, bukan salah satu ya. Bukan satu-satunya sekolah menengah pertama yang ada di desa itu. Dan untuk menyekolahkan anak keluar rasanya tidak mungkin. Karena anak-anak kan umurnya baru taman SD gitu, untuk suruh ngekos atau bagaimana di luar rasanya tidak mungkin. Masih kecil lah hitungannya Bu ya kalau SMP. Dan alhamdulillah alumni kami dari SMP 22 Bengkulu Tengah alhamdulillah sudah lanjut semua keluar. Alhamdulillah gitu ya. Berarti tidak hanya putus di jenjang SMP saja gitu kan, yang wajib belajar 9 tahun tapi melanjutkan ke SMA. Rata-rata ke Tabak Penanjung daerah Karangtinggi ya, berarti ya sekitar daerah sana gitu ya. Itu berarti memang dari ibunya juga berarti menanamkan juga ya pendidikan itu penting gitu ya. Iya, betul. Gitu. Kalau Anas tanya misalnya Bu, kalau kondisi warga di sana
pastinya nggak akan sebanyak di kota kan Bu ya? Iya betul. Gitu kalau untuk mata pencarian yang utama di sana apa? Nah, kalau mata pencarian yang utama itu yaitu mereka mencari limbah batu bara di sungai itu. Limbah batu bara tuh maksudnya bebatuan yang maksudnya ini Ya, kah batu atau kayak bara gimana tuh? yang hanyut-hanyut kayak gitu. Nah, dari Pabrik ya kan di atas itu kemudian hanyut ke sungai, apalagi kalau hujan deras kayak gitu kan, itu jadi sumber rezeki bagi mereka. Oh, itu jadi mata mereka pencarian mencari pertama. mencari di sungai itu, sungai kalau namanya Sungai Gambir kalau kami menyebutnya ya. Namanya Sungai Gambir. Iya gitu kan, ambil di situ, masukkan karung. Nah, itulah mata Dijual pencarian. lagi nanti ya? Ya, dijual lagi. Nah, dijual. itu diangkut oleh mobil-mobil itu tadi Yang yang kami tadi, tumpangi. yang kamu tumpangi. Jadi kalau pulang sekolah, kalau ada mobil yang ngangkut itu ya kita naik di atas karung. Oke. Di atas karung di belakang mobil bak terbuka Iya. itu. Tapi kalau boleh tahu itu naik mobilnya bayar atau kayak gimana? Tidak menumpang. Menumpang. Iya, kita menumpang. Dan memang juga diberikan tumpangan lah ya gitu ya. Ya, Sama- tapi tidak bisa Kayak banyak karena ya paling dua orang Dua satu orang. mobil, Dua dua orang orang. satu Jadi mobil. kita banyak itu ya sampai Menunggu. Kadang tidak, jarang udah sampai rumah udah sore gitu. Yang lain kawan-kawan yang lain mungkin yang di sekolah-sekolah luar udah pada tidur atau berjalan-jalan, ya Iya. kita baru sampai di rumah Berarti gitu. Ibu sampai rumah biasanya jam berapa? Kalau pulang sekolah jam 2, jam 3? Iya, jadi sampai di rumah ya tergantung tumpangan itu. Paling lama jam berapa? Pernah sampai jam setengah malam? limahan, enggak, kalau malam enggak sih. Enggak ya? Setengah 5 Tapi kita kalau udah di dalam, udah misalnya udah nunggu, udah 2 jam saya nunggu ada mobil, kita berjalan kaki keluar. Ini aja hari ini saya di sini, kemarin itu saya berjalan. Kami ya, bukan saya saja. Iya. Kami guru-guru di situ berjalan dari sekolah sampai ke simpang tempat kami menitip motor Menit itu. motor ya Allah gitu ya. 4 kilo itu waktu itu kondisi hujan ya, kemarin hujan di situ ya, hujan rintik-rintik gitu. Ya udah dijalanin aja. Nyebrang Kalau sungai. jalan berapa lama durasinya itu? Maksudnya waktu Wah, kalau jalan itu 3 jam ada? 2 jam? 2 jam lebih. 2 jam ya? Iya, terus terang saya sendiri juga kalau jalan lambat Mas. Terus terang, apalagi habis hujan, becek kan, itu takut jatuh Iya, kita, iya. takut jatuh, mana nyebrang sungai kayak gitu. Rata-rata di sana gurunya wanita. Banyak, perempuan? ya. Tapi ada juga yang maksudnya yang laki-lakinya ada juga. Laki-laki ada, laki-laki. Gitu. Oh berarti kalau nggak ada 2 jam lah itu patokannya ya. Iya. Kalau nggak ada mobil di 2 jam itu berarti mau tak mau ya pulangnya jalan Berjalan kaki. Atau kalau kita lihat kondisi ya Mas, misalnya udah mendung berat kayak gitu, mau hujan, ya mau tidak mau kita kejar jalan kaki untuk nyebrang sungai. Takut air naik, nanti nggak bisa pulang. Oh iya. Kalau udah air naik, banjir di sungai yang Gambir yang saya sebut tadi, ya kita nggak bisa nyebrang. Jadi mau tidak mau kita harus sebelum hujan udah nyebrang. Oh berarti itu pernah Ibu sampai kehujanan tuh? Ya sering di hujan. Bukan pernah lagi tapi sering ya Bu ya. Gitu. Pernah satu saya mau cerita, waktu itu Apa kami nunggu mobil kan Mas kan. Iya. Udah hujan, kita di dalam itu tinggal bertiga, saya teman saya kan, Iya. perempuan semua, yang lain udah duluan karena dua yang naik Iya, itu kan iya, udah iya, duluan gitu kan. Jadi hujan kayak gitu, udah mau nangis itu kan, Iya. udah naik mobil, ada mobil yang ditumpangi cuma satu, ya Dua gimana lagi gitu, gimana? 2 lagi nggak ada mobil di belakang, bilang gitu. Ya udah saya yang naik satu, sampai baru naik hujan deras datang, kemudian petir gitu kan Mas kan, sampai nangis sendiri di atas mobil. Ya Allah. Nangis ya Allah, petir Iya. itu nyebrang sungai, mana petir, teman 2 tinggal kan. Iya. Saya sendiri di atas mobil kayak gitu kan. Merasa benar-benar itu berjuang Bu. Ya pikiran jauh gitu Iya, Mas. iya. Nah, sampai mengeluarkan air mata di atas mobil itu kan. Ya begini perjuangan. Iya, tapi gitulah. semoga dibalas, semoga sehat terus. Ya amin. Semoga keberkahan selalu berlimpah ke Ibu karena memang Ya. maksudnya ya dengan Anas mendengarkan cerita aja gitu ya. Belum mungkin ya kalau Anas di posisi Ibu belum tentu kuat dan belum tentu mampu. Iya. Inilah sosok-sosok yang harus kita hargai nih sahabat podcast gitu kan. Harapannya benar-benar bisa
bisa banyak orang yang tergugah gitu kan, khususnya mungkin bisa membantu entah itu dari akses jalan Iya. gitu ya, untuk apapun itu, untuk keberlangsungan pendidikan yang ada di Indonesia. Karena kalau kata Anies Baswedan tuh, kalau mau melihat masa depan suatu bangsa, lihatlah pemudanya. Kalau Iya, mau melihat betul. kualitas pemudanya, lihatlah pendidikannya. Iya, betul, gitu, ya. betul itu. Gitu, bahwa ya pendidikan tuh nomor satu untuk bisa menggapai cita-cita kita. Walaupun Iya. sekarang banyak profesi yang tanpa memerlukan ijazah juga, Bu ya, tapi di luar sana masih banyak orang-orang yang menunggu seperti Ibu ya, Bu ya. Iya, betul. Ya, kalau boleh Apa tuh? memohon kepada pemerintah daerah boleh, Bu, setempat ya, tolonglah akses jalan kami ke Desa Tanjung Raman itu segera diperbaiki begitu, atau diperhatikan begitu kan. Karena masih banyak anak bangsa di situ yang tidak kalah potensinya dengan yang di luar begitu kan. Jadi kita juga melaksanakan tugas, tidak ada bedanya dengan yang di luar begitu kan. Anak-anak mendapatkan haknya sebagaimana Yang sama. mestinya begitu kan. Jadi kalau boleh memohon, minta perhatian dan akses jalan yang layak lah ke Iya. desa tersebut. Kemudian satu lagi jembatan itu yang udah sangat Berarti kunjungan memprihatinkan. dari pemerintah sendiri mungkin masih minim juga, Bu ya, Iya. sampai ke desa itu ya gitu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi harapannya juga mungkin dari Ibu juga untuk bisa sampai nih, karena kita bakal tayang juga nih di Iya. TV, tayang juga di YouTube TVRI Bengkulu gitu. Untuk sahabat-sahabat podcast, jangan lupa nih like, comment, subscribe gitu kan, share juga nih. Iya. Mungkin share juga kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu dari keberlangsungannya pendidikan yang ada di desa yang Ibu ajar tadi. Iya. Gitu. Ada cerita nggak sih, Bu, kalau misalnya mau tahu dulu nih kondisi kalau siswa-siswi di sana, pastinya kalau satu kelas itu berapa orang? Nah, kalau jumlah memang kita sedikit di situ ya, karena input kita cuma dari satu desa, kemudian dari satu SD itu aja. Memang sedikit, kita semua dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sekarang hanya 35. Total itu Ya, 35. 35 siswa total. Itu kalau maksudnya kalau itu dibagi 3 kelas berarti, Bu? Iya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kelas 9 ya. Gitu. Totalnya sekarang 35 siswa. 35 siswa. Gitu. Jadi Ada berapa orang guru kalau total di sana, Bu? kalau kita SMP kan, kalau kita di sekolah menengah itu kan gurunya per mata pelajaran. Per mata pelajaran. Jadi kita sekarang itu 13 dengan kepala sekolah. 13 dengan kepala sekolah. Dengan kepala sekolah, dan kemudian ada dari GBD, guru bantu daerah, kemudian guru honor sekolah. Nah, kalau untuk PNS itu ada 6 dengan kepala sekolah. Kalau untuk Ibu melihat sosok seorang guru pasti dari 2003 nih gitu kan, udah 19 tahun mengajar gitu. Bagaimana, Bu, Ibu melihat potensi anak-anak yang ada di sana? Kalau lihat potensi, sesungguhnya anak-anak itu memiliki kecerdasan yang sama iya. gitu, asal kita asah gitu ya, Mas ya. Tapi mungkin kalau di situ mungkin kurang kurang teknologinya kurang, mungkin, atau akses pengetahuan anak-anak kurang. Jadi mungkin salah satu-satunya akses itu mungkin dari guru, dari input guru gitu. Nah, dari semangat kita guru gitu kan. Ya itulah yang membuat mereka maju. Kalau kita biarkan ya Mereka tidak akan tahu apa-apa Iya. juga. Berarti untuk teknologi di sana maksudnya kalau listrik udah masuk, tapi kalau listrik udah masuk, kemudian sinyal alhamdulillah udah kuat di Udah- situ. udah bagus lah tapi gitu ya, mungkin jaringan. untuk toolsnya ya, alat-alatnya kayak gitu. Nah, Iya, kan, iya, nah, iya. mungkin kalau HP tidak semua anak memiliki HP Iya, gitu benar, kan. benar. Waktu pandemi kemarin, ya. walaupun kami di dalam, Mas, itu kami saya dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, kita tetap ajarkan anak-anak buat Zoom. Jadi Oh, kita melakukan iya. Zoom tetap. Iya, iya. Walaupun mereka HP tidak punya masing-masing, jadi kadang satu HP berdua. Oh, iya. Gitu kan. Nggak apa-apa, Mem, digabung nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Digabung. Yang penting kita kenalkan, dan beberapa kali kita coba pakai Zoom itu. Alhamdulillah. Dan mungkin senang ya. Senang. Pengetahuan baru kan bagi mereka kan gitu. Kemudian kita pembelajaran kita pakai Infokus Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Kita tampilkan video-video di YouTube. Iya, Itu salah satu pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Jadi
long term memory. Iya, jadi benar. nanti ingatannya lama kayak Iya. gitu kan. Kalau kita pakai teknik-tekniknya itu. Jadi kalau gurunya ya tidak kalah. Kita pakai teknik-teknik apa yang dipakai. Media pembelajaran yang baru. Media pembelajaran yang dipakai isu-isu terbaru tentang pendidikan ya kita terapkan di sekolah. Terus update terus gitu Iya, kan betul. gitu. Cuman memang mungkin keterbatasan aksesnya aja Iya, gitu kayak iya, gitu. kondisi akses. Berarti selama pandemi kemarin maksudnya apakah via Zoom terus atau misalnya ada jadwal tetap ke sekolah atau kayak gimana? Enggak, kalau waktu pandemi kemarin beberapa kali kita pakai Zoom karena tidak bisa terus-terusan kan karena ya ada Pasti kuota juga ya Ya, kalau di sana ya. gitu, Karena akses di sana kan jauh kan Bu ya, gitu ya. ya kebijakan kepala sekolah. Oh iya. Kebijakan kepala sekolah di situ kita membuat grup WhatsApp, Iya, kemudian ada pakai Google Classroom kayak gitu kan. Ya, kemudian kalau di Bengkulu Tengah kita masih tetap piket, jadi ada guru-guru yang piket datang kayak Iya, gitu. iya, Anak-anak yang tidak bisa daring atau tidak punya HP mengambil tugas luring ke sekolah. Jadi mengambil tugas luring ke sekolah, nanti dibawa pulang, dikerjakan, besoknya dikumpul gitu. Oh iya, berarti memang sudah maksudnya ya balik lagi menerapkan dengan kondisi yang sesuai aja gitu ya. Iya. Gitu, baik itu mungkin di pandemi, mungkin di tidak pandemi juga, maksudnya tetap dengan media pembelajaran yang bisa untuk diterapkan kepada anak-anak Iya, yang di betul. sana. Jangan jadi kita mengajar itu jangan kaku. Iya. Apapun bisa jadi kita jadikan alat pembelajaran gitu, media pembelajaran. Iya benar. Kalau ya, cerita ada nggak cerita unik atau cerita yang berkesan untuk ibu selama mengajar mungkin sejauh itu gitu ya? Maksudnya akses yang serumit itu gitu, ada nggak anak-anak yang unik atau anak-anak yang bisa ibu ceritakan gitu? Kalau itu banyak ya Mas. Iya, salah satunya aja deh. Ini kami pernah waktu itu kan kami di bahasa Inggris ya khususnya kan. Iya, benar. Kami pernah mengadakan lomba English Day. Nah, jadi waktu itu kebetulan saya ketua MGMP di Apa tuh MGMP tuh? Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Oh, Kabupaten iya. Bengkulu Tengah. Iya. Nah, jadi waktu itu kami mengadakan kompetisi English Day namanya. Jadi setiap tahun kami mengadakan itu di Benteng. Nah, waktu saya masuk ke Tanjung Raman, kepala sekolah kan ngomong, anak ikutkan ke kompetisi itu. Oh, oke. Saya ikutkan anak. Waktu itu anak belajar lomba membaca berita dalam bahasa Inggris, lomba bernyanyi dalam bahasa Inggris, kayak gitu kan. Itu antusiasnya luar biasa. Jadi kan saya adakan audisi di sekolah. Siapa yang bisa menyanyi kayak gitu kan. Oh, itu anak-anak berlomba-lomba yang bisa membaca berita kayak gitu dalam bahasa Inggris kayak gitu kan. Nah, jadi kita tengok di situ kan, kita lihat bahwa anak-anak ini tertarik dengan yang seperti itu kayak gitu. Nah, kan ada satu semangat yang mau mengikuti itu. Walaupun ya malu-malu namanya anak di desa kan, tidak bisa tidak bisa gitu, takut kayak gitu kan. Nah, tapi kita terus gali dan alhamdulillah waktu itu dapat juara, memang belum juara 1, 2, 3, juara harapan 3 kalau nggak salah, dan itu piala pertama yang kami boyong ke SMP 22 Bengkulu Tengah. Ya, mudah-mudahan nanti ada kompetisi selanjutnya anak-anak bisa kita ikutkan dan bisa dapat kembali piala di situ. Berkat Bu Rida juga kan, itu kan piala pertama. Iya, piala pertama. Dengan mengkonsep itu sebagai audisi dulu, tes di sekolahnya gitu kan. Jadi oleh kepala sekolah ya. Kepala sekolah kami namanya Pak Kastawi, jadi dipesankan lemari kaca. Karena dapat piala dimasukkan ke situ, jadi untuk motivasi guru-guru yang lain kalau ada kompetisi kita pajang ke situ gitu ya. Benar. Ya, jadi itu. harapannya memang ibu menjadi pembuka dan diiringi oleh prestasi-prestasi lainnya untuk guru-guru lain membimbing anaknya gitu ya. Iya, mudah-mudahan nanti lanjut, mudah-mudahan lemari itu bisa penuh dengan piala-piala dari anak kami SMP 22 Bengkulu Tengah, walaupun dengan kondisi yang sangat minim, tapi tidak kalah saing dengan siswa-siswa yang ada di luar. Pastinya, karena sosok gurunya ini sungguh sangat luar biasa gitu kan. Karena kalau orang guru hebat itu pasti akan menghasilkan anak murid yang hebat juga. Walaupun kita ngajar di dalam gini loh Mas prinsipnya. Walaupun kita ngajar di dalam gitu, seperti saya kan ngajarnya di dalam desa terpencil, anak-anaknya kurang, tapi kita jangan sampai kalah.
bukan kalah sih, maksudnya bukan kompetisi ini. Jangan sampai ketinggalan Iya. gitu Mas. Kita terus menggali ilmu gitu. Menggali ilmu ada ya ini kita Iya. Yang ikut. terbaru pokoknya Iya. kita bisa terapkan kalau misalnya itu Be, ya. Iya. Pokoknya ada apa saja yang sekarang kan lagi apa misalnya guru penggerak kita ikut kayak gitu. Ada webinar ini kita ikut. Nah, jadi ya, kita kalau kita berkembang ya murid akan berkembang juga. Itu pas pertama kali kemarin Ibu di tahun berapa dapat piala itu? Itu Kan Ibu baru 3 sebelum tahun. pandemi, sebelum pandemi kan habis itu kan pandemi kita tidak iya. mengadakan gitu. Berarti Ibu pertama maksudnya baru-baru ngajar dong itu 2019. Ya, baru-baru ngajar. Iya, baru jadi ngajar situ. guru di sana. Langsung dapat gebrakan, Iya. dapat itu, Ya, dapat ini piala. nanti mungkin tahun ini kami akan mengadakan lagi mungkin ada juga dari lomba bulan bahasa nanti. Nah, itu udah dipesan oleh kepala sekolah, ayolah berlomba-lomba untuk mencari prestasi. Prestasi. Ya, Nah, gitu. karena pastinya dengan akses yang sejauh itu pastinya mungkin keterbatasan informasi juga maksudnya tuh Iya. kalau untuk anak-anaknya pasti keterbatasan, tapi Iya. untuk gurunya yang selalu mungkin akan ada tugas atau pulang gitu kan pasti ada Iya. akses juga untuk dapat informasi terbaru juga Bu, ya gitu ya. Satu lagi kesusahan kami di situ, Apa Mas. tuh, Bu? Anak-anak itu kalau mau ikut lomba atau kita pernah dikirim ke dinas untuk mengikuti suatu pelatihan gitu kan, ya terpaksa kita guru ataupun kepala sekolah jadi berkorban. Kita antar jemput anak, kita tunggu di simpang kan, anak Iya, dari iya. dalam. Nah, kita yang antar jemput. Atau mereka kemarin ada pelatihan, waktu itu pelatihan kami dikirim oleh dinas di Hotel Tahura. Iya. Nah, anak-anak nginap di rumah saudaranya gitu, kita jemput tiap hari. Kita jemput, kita antar gitu. Ya terpaksa kita berkorban. Iya, iya. Iya, tapi bukan apa-apa demi anak-anak Iya. juga, demi kita juga, Demi anak bangsa. sekolah. Iya betul. Demi anak bangsa Iya, gitu. Apapun yang kita berikan kalau demi anak bangsa ya insya Allah kita akan berikan gitu ya. Gitu. Berarti memang dengan kondisi yang mungkin total tadi 35 ya, sekarang, gitu ya, Mbak. betul. Dikit sekali gitu kan, tapi antusias dan semangatnya untuk prestasi sungguh luar biasa gitu. Iya. Kalau Anas tanya kondisi sekolah Bu, kalau kondisi sekolahnya apa? Nah. Bangunan utuh kah atau ya yang terbayang dengan Anas sekarang betapa sulitnya akses itu kayaknya agak sulit juga nih. Iya, maksudnya itu kan betul. gitu. Jadi nah itu saya mau sampaikan juga sebenarnya. Gimana tuh? Jadi kondisi sekolah kami itu ya Mas, hanya ada satu gedung SMP itu. Jadi, Selebihnya? satu gedung kan SD kan Iya. kita untuk SMP ya saya cerita Iya. karena saya mengajar di SMP. Iya. Jadi SMP itu hanya ada satu gedung, di situ ada dua lokal untuk ruang kegiatan belajar mengajar, kemudian satu lokal untuk ruang guru, kemudian ruang kepala sekolah. Jadi kami untuk dua lokal itu kami sekat. Kami sekat jadi satu Pakai apa tuh? Triplek. Nah, jadi oleh kepala sekolah itu disekat agar anak-anak bisa tidak mengganggu satu sama lain kayak gitu kan. Kemudian kelas 7, kelas 8 dengan kelas 9. Jadi kelas 7 disekat lagi untuk menjadi lab kayak gitu. Kemudian ruang guru juga terpaksa disekat untuk menjadi perpus di sebelah sini. Jadi berbagi Bu ya. Iya, berbagi. Jadi kondisinya sangat kurang gitu Mas. Jadi kalau saya boleh bandingkan, bandingkan dengan kondisi sekolah saya yang lama di SMP 20 Bengkulu Tengah itu kan saya lihat tahun berdiri sama-sama 2009 kalau nggak salah saya. Iya. Nah, sama waktu itu saya masuk ke SMP 20 Bengkulu Tengah itu juga satu gedung seperti itu. Tapi saya di situ kan 8 tahun. Iya. Itu udah nambah 2 RKB, udah nambah perpustakaan dan di situ agak berkembang. Ada support lah Bu ya. Ya, agak berkembang. Tapi ketika di SMP 22 Bengkulu Tengah sampai saat ini Masih satu gedung. Itulah. Mungkin saya tidak tahu juga mungkin apa pertimbangan begitu kan dari dinas, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya akan ada penambahan. Amin. Ya, setidak-tidaknya ruang belajar untuk anak-anak. Amin. Karena memang anak-anak memang butuh itu. Karena ya maksudnya penunjang mereka untuk
kenyamanan belajar Iya, mereka ya. iya betul. Ya, itu jadi juga satu harapan kami di sini bahwa nanti akan ada penambahan untuk sarana dan prasarana di sekolah. Apakah sudah mencoba untuk berkoordinasi ke dinas pendidikan? Sudah selalu ya, kepala selalu sekolah ya, selalu kepala berusaha untuk itu. Tapi sepertinya belum saya tidak tahu ya. Belum waktunya saja belum mungkin ya. itu Belum Mudah-mudahan nanti ada. Kalau Dengan bantu-bantuan lain seperti buku atau yang lainnya ada banyak ya. atau kemarin baru dapat Chromebook untuk anak-anak kan. Tapi yang paling penting itu sarana dan prasarana. Untuk lapangan ada, Bu? Nggak ada? Untuk lapangan kita ada. Satu menyatu dengan Lingkungan itu SD. ada. Kita Berarti di sana guru olahraganya ada juga, Bre? ada guru olahraganya, kita guru bantu daerah. Oh, guru bantu daerah. Ada. Iya. Kan biasanya kan kalau anak-anak tuh kan biasanya kan pasti kan ruang lingkupnya kan pasti ada yang bermain di lapangan Ya, gitu ada, kan, ya ada. bukan hanya di kelas aja gitu ya. Ada gitu ya. Berarti memang disediakan juga untuk mereka berolahraga juga gitu ya intinya gitu. Iya betul. Dengan kondisi yang minim sekali gitu kan, satu gedung tadi disekat-sekat gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk bangkunya ada gitu, Be. Maksudnya Ada. layak lah gitu ya. Kalau bangkunya masih layak. Ada dan mencukupi. Dan mencukupi gitu. Kalau untuk media pembelajaran papan tulis Ya ada terus bantuan dari pemerintah, dari dinas khususnya ya, ada di papan tulis atau lemari, kursi, meja itu ada. Cuman yang saya mau mungkin harapan juga dari teman-teman di sekolah ya, kalau ada gedung yang bisa kami tempati baru untuk anak-anak belajar sehingga tidak disekat-sekat gitu. Amin. Kalau yang lainnya ada perhatian dari pemerintah atau dinas ya. Insya Allah tercukupi juga gitu ya. Iya, Gitu. iya. Kalau melihat nih, Bu, kalau Ibu mempunyai 2 putri gitu kan, Iya. tinggal di Bengkulu, Iya, betul. pergi pagi, pulang pasti sore gitu Iya, kan. iya. Pulang pasti sore Iya, gitu. iya, sore, betul. Karena jarak dan waktu ya yang Ibu tempuh itu kan cukup jauh dan cukup lama. Iya. Saat sekarang putri sudah SMP 1, SD 1. Iya. Gitu ya. Satu SMP kelas berapa? kelas 3. SD? Yang SD kelas 3 SD. Itu kan Ibu ngajar 8 tahun 2011 tuh mungkin udah punya putri kah? Putri saya yang pertama lahir tahun 2008. Waktu itu saya masih honor. Oh, masih honor ya? Ya, saya masih honor di SD yang saya sebut tadi, SD Iya, 15. iya. Kemudian anak saya yang kedua lahir 2013. Itu saya udah mengajar di Talang Donok tadi. Talang Donok tadi. Iya. Oke. Kayak mana Ibu bisa bisa bagi waktunya gitu untuk anak gitu, karena Ya, terpaksa. pastinya masih kecil dong gitu kan. Ya. Gitu kan. Dibawa kah atau kayak gimana? Terpaksa kita ya berbagi tugas ya dengan suami Ayahnya, tentunya ya. kan, dengan suami. Kemudian alhamdulillah orang tua ada di sini juga. Oh, Mertua ada di sini, jadi ya kita inilah saling Membagi gitu. tugas Ya, tadi membagi gitu. tugas. Oh, berarti Supaya- artinya dengan tugas Ibu yang jauh gitu kan maksudnya tidak akan mengurangi juga ya untuk mendidik anak sendiri Oh, juga. tentu saja tidak. Gitu ya. Iya, anak-anak sendiri tentu yang lebih kita utamakan begitu kan. Benar. Sempat pernah dibawa nggak sampai ke Sudah. sejauh itu? Kalau ke Tanjung Raman belum, Oh, tapi Tanjung kalau Raman. ke Talang Donong sudah pernah saya bawa. Gimana mereka ininya? Cukup sekali, tidak mau lagi. Oh, nggak mau lagi ikut ibunya ya Nggak gitu. mau lagi, nggak Dipanggil mau ibu mama. Mama Oh, di mama rumah. nggak mau lagi ikut mama berarti ya. Capek mah, Oh, capek capek. mah, tidak bisa itu lagi mah sakit semua. Dia Iya, bilang iya, gitu. iya. Waktu di Tanjung Raman pernah mereka mau tertarik kan karena saya sering video kayak Oh, gitu. iya. Ini Kita perjalanan nyebrang mama sungai. gitu Kebetulan ya. kami buat YouTube kan, YouTube sekolah kayak gitu kan, Iya, iya. perjalanan kami sehari-hari kayak gitu. Mereka bilang tertarik mau nyebrang sungai, Iya, iya. mau naik atas mobil itu kan. Waduh, saya bilang itu bahaya nak. Emang nampaknya enak kayak gitu kan. ya, seru gitu ya. kayak gitu kan. Tapi nauzubillah Di gitu. balik itu semua susah gitu ya. Betul. Belum lagi kalau hujan, belum Iya. lagi apa gitu kan. Kalau misalnya berarti kalau ibu sakit juga ya mau tak mau juga ditempuh ya, karena ibu salah satu-satunya guru bahasa Inggris di sana. Ya, saya satu-satunya guru bahasa Inggris di situ. Berarti kalau mem nggak masuk,
Ya. Nggak ada yang ngajar bahasa Inggris itu ya? Iya, paling saya Memberikan tugas tapi aja. saya jarang sih tidak masuk. Kalau ada betul-betul sakit Iya. atau kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ya kita tinggalkan tugas. Nah ini Allah tuh maha adil dan maha baik ya. Heeh. Karena ya maksudnya dengan susahnya tadi mungkin ya Allah kasih rezeki lebihnya mungkin dari segi kesehatannya. Iya, betul. Alhamdulillah. Keberkahan keluarganya, kerukunan dalam ininya Iya, gitu kan. alhamdulillah. Alhamdulillah itu ya, Bu, Iya. ya. Jadi jarang sakit, jarang itu makanya sehat terus Ibu gitu kan. Iya. Karena ya mereka butuh ibu gitu, mereka butuh orang-orang yang mengajari mereka, ya siapa lagi kalau bukan orang-orang yang seperti ini gitu. Iya, Nah, iya. terakhir mungkin harapan Ibu nih gitu kan pada pemerintah gitu kan. Harapan Ibu juga kepada anak bangsa yang mungkin Ibu ajar sendiri apa nih? Oke. Kembali lagi ya Mas, kalau untuk bicara harapan, Iya. yang pertama sekali harapan kepada pemerintah setempat itu kami mohon untuk segera ada perhatian terutama untuk akses jalan menuju Bahkan desa. diundang langsung mungkin Bu ya. Kalau bisa melihat langsung Bu ya gitu bagaimana kondisinya gitu ya. Akses jalan menuju desa Tanjung Raman itu kalau bisa ya segera diperbaiki begitu kan, sehingga kami mengajar anak-anak mendapatkan haknya begitu kan, sehingga ya lancar lah kita transportasi ke situ begitu kan. Itu harapan yang pertama. Kemudian harapan yang kedua kepada pihak dinas, Iya. mungkin dinas tempat ya, kami mohon ada penambahan gedung gitu ya. Ini harapan saya ini Iya, ya. iya. Saya Nggak tidak ada apa-apa, Bu. kaitannya dengan apa-apa Iya. ya, penambahan gedung gitu sehingga nanti anak-anak belajarnya lebih baik, tidak disekat-sekat gitu kan. Jadi anak-anak bisa belajar Lebih fokus lagi. lebih fokus begitu, lebih rapi lah anak-anak gitu, jadi tidak terganggu dengan itu sekat-sekat itu tadi. Kemudian harapan yang ketiga kepada anak-anak saya di SMP Negeri 22 Bengkulu Tengah, teruslah belajar, tetap semangat apapun keadaan kita. Ingatlah bahwa semua kita diciptakan oleh Allah itu sama. Jadi jangan takut kita ada di dalam, akses kita jalan jelek dan sebagainya, sekolah kita jelek, jangan takut. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Jadi terus gantungkan cita-cita dan terus belajar dengan semangat. Amin. Kemudian yang terakhir, harapan untuk teman-teman seperjuangan di SMP Negeri 22 Bengkulu Tengah, tetap semangat, tetap solid, tetap kompak untuk menjalankan tugas kita sebagai pendidik pencerdas anak bangsa. Dan terima kasih juga kepada kepala sekolah kami, Pak Kastawi, yang sudah betul-betul memberikan perhatiannya, kemudian kepada kami guru-gurunya bagaimana kondisi tersebut, kemudian mencarikan solusi-solusi untuk kekurangan-kekurangan kami di situ. Mungkin itu. Amin. Semoga harapannya tercapai gitu. Dan pemerintah juga cobalah tolong untuk bisa mesejahterakan lagi guru-guru yang mungkin selayaknya Ibu Rida sekarang gitu ya. Karena ya mungkin mau bergantung pada siapa lagi gitu kan. Ya pastinya di negara kita ya pemegang kendali adalah pemerintah mungkin, dan untuk kebijakan-kebijakan di sekolah juga dipengaruhi oleh dinas juga gitu ya. Bu, terima kasih banyak gitu kan sudah memberikan cerita yang luar biasa pada hari ini gitu ya. Ibu sudah memberikan contoh yang luar biasa sebagai seorang pendidik, tidak pernah lelah untuk mendidik walaupun hambatan, rintangan jauh sekali gitu kan, pergi pagi pulang sore gitu kan, tapi tetap bisa untuk semangat mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Ibu Rida sekali lagi terima kasih gitu. Nah itulah mungkin sahabat podcast yang bisa kita tayangkan di podcast kali ini gitu. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe nih channel YouTube kita di TVRI Bengkulu. Nanti kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap di Ikola Podcast Padek Nian.